Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita setiap Jumat malam biidznillah taala tentang pelajaran kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Untuk yang sesi pertama ba'dal maghrib kita belajar nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi Al-Mujallad Awal, jilid yang pertama. Di pertemuan yang terakhir kita masih pada khulasah al-asma'il mansubat. Ya, khulasah ringkasan isim-isim yang dinasabkan. Al-asma'ul mansubat. Jadi totalnya isim-isim yang dinasabkan ada berapa? 12 kalau pakai buku ini. Yang kita sudah baca kemarin ringkasannya yaitu 1 maf'ul bih, 2 maf'ul ajlih, 3 maf'ul fih, 4 maf'ul mutlaq, 5 maf'ul ma'ah, 6 hal. Sampai situ ya kemarin ya. Ringkasannya baru sampai 6 yaitu al-halu, hal. Yaitu hal itu artinya keadaan. Jadi menerjemahkannya sering dibantu dengan penerjemahan dalam keadaan atau sambil. Ya, sambil ngapain, sambil apa? Misalkan apa? Syaribtu qa'iman. Saya minum sambil berdiri misalkan itu. Atau dalam keadaan berdiri. Itu hal. Sekarang kita lanjut yang ke-7. Mansubatul asma yang ke-7 yaitu at-tamyizu. At-tamyiz. Halaman 73 ya. Tamyiz dulu di halaman berapa pelajarannya? Ya. Tamyiz kalau definisinya dulu di halaman 63. Ma makna tamyiz? At-tamyizu ismun yudkaru ba'da mubhamin liwaddihahu. Kalau di buku lain itu minadzawat, dari zat-zatnya. Jadi artinya itu tamyiz itu kata yang disebutkan setelah kalimat yang masih mubham, belum jelas. Kalimatnya sempurna tapi belum jelas, ya gitu. Nah, maka butuhnya tamyiz itu untuk apa? Liwaddihahu, untuk memperjelasnya. Untuk memperjelas. Nah, kalau di buku yang lain itu dari atau berupa zat-zat, ya. Berupa zat. Nah, contohnya atau di sini di ringkasannya di halaman 73 itu nanti tamyiz ada 2 macam. Ada yang malfuz dan ada yang malfuz. Nah, masih ingat apa yang malfuz? Sesuatu yang terlafadzkan. Nah, jadi tamyiznya itu bisa dipahami dari lafadznya. Ada lafadznya. Kenapa? Ciri-cirinya itu ada 4 macam, atau ada 4 ciri-ciri. Tamyiz bisa terletak pada 4 tempat berikutnya itu yang malfuz. Yaitu yang pertama ba'da asma'il wazni, setelah nama-nama wazan. Wazan di sini bukan syaraf, wazan di sini artinya wazan apa? Wazan betulan. Apa wazan? Makna wazan timbangan. Ya, jadi setelah nama-nama timbangan
atau bahasanya itu apa? Parameter Pak ya, parameter timbangan ya, ukuran timbangan itu lah, ukuran timbangan. Nah, maka di sini contohnya ishtara itu kilogram. Nah, kilogram itu sudah dibahasa Arabkan jadi gitu, kilogram. Nah, ishtara itu kilogramnya itu mansub. Nah, goroman kan itu mansub, bukan tamyiz. Bukan tamyiznya, bukan itu. Dia kilogramnya mansubnya sebagai apa? Maf'ul bi. Ya, maf'ul bi. Jadi artinya ishtara itu kilograman, aku membeli 1 kilograman. Karena kilograman itu mufrad, 1 kilogram. Kan sudah sempurna kan kalimatnya. Cuman masih mubham, belum jelas. 1 kilo apa Mas? Kan itu. Nah, 1 kilogram apa? Maka dibutuhkan adanya tamyiz untuk liwadihahu, untuk apa? Menjelaskan, memperjelas. Nah, 1 kilogram yaitu apa? Sya'iron. Apa syair? Gandum. Ya. 1 kilogram gandum. Kalau telur apa? Di Rasulullah apa? Telur. Baidah. Ya, berarti baidah. Tamar butoh. Berarti baidotan. Jadi kalau misalkan saya membeli 1 kilogram telur, ishtara itu kilograman baidotan. Mansub sebagai tamyiz. Nah, ini yang dia itu malfuz. Tamyiznya itu malfuz. Terlafatkan, jelas. Karena ada apa? Ada ukurannya tadi loh, ada parameter timbangannya. Jadi yang membedakan maf'ul bi dengan tamyiz itu yang di sebelum kata timbangan itu kan ya, nama-nama timbangan itu ya. Iya, ciri-ciri maf'ul juga. Betul. Jadi gini maksudnya. Kalau tamyiz itu biasanya ini terletak setelah ukuran-ukuran lah bahasanya gitu. Nah, maksudnya ukurannya apa? Ada 4 ini nanti, ada ukuran timbangan, 1 wazan. Nanti yang kedua ada ukuran takaran. Kalau takaran tuh liter. Itu takaran. Nah, nanti yang ketiga jarak. Nah, jarak ya. Terus kemudian yang keempat itu apa? Bilangan. Hitung-hitungan. Nah, itu terletaknya setelah itu. Nah, sedangkan ukurannya itu kan ya mansub di sini dicontohkan mansub. Dia sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena langsung kena amalan fiil dan fa'ilnya. Dia yang langsung kena dan itu kalimatnya sudah sempurna. Sedangkan tamyiz itu tambahan untuk apa? Memperjelas kalimat tersebut. Ya. Itu yang pertama asmaul wazan. Yang kedua ba'da asmail kail. Setelah nama-nama takaran. Nah, ukuran takaran kail. Nah, contohnya di situ ishtara itu so'an, ruzzan. Nah, saya membeli 1 so'. Ya, 1 so' apa? Ruzzan, beras. So' itu apa? Ada yang tahu so' itu berapa? Ya, 4 mud. Ya. Kurang lebih berapa kilo 1 so'? Ya, khilaf bainal ulama ya. Soalnya ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang sampai 3 gitu. Biasanya digunakan untuk apa? Zakat, ya, zakatul fitr. Nah, itu takaran. Atau litron juga bisa. Ishtara itu litron, ruzan. Saya memberi 1 liter. Nah, itu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga ba'da asmail masahah, ini jarak atau apa ya. Contohnya itu meter. Ya. Ya, ukuran jarak misalnya. Ishtara itu mitron kumashan. Aku membeli 1 meter. Nah, 1 meter apa? Kan belum jelas. Kumashan. Apa kumashan? Dulu udah kain. Ya, kain. Saya membeli 1 meter kain.
Ya, terlafadzkan. Jadi bisa difahami kalau dia itu tamyiz dari mana? Dari lafadznya. Lafadznya ciri-cirinya ini. Ya, ciri-cirinya itu setelah tadi wazan, setelah apalagi kail, setelah masahah. Nah, demikian pula dengan yang keempat yaitu setelah adat, ba'da asmail adat, setelah nama-nama bilangan atau hitungan. Contohnya ishtara itu isyrina ghanaman. Aku membeli 20. Isyrina dia di situ mansub. Alamat nasabnya ya li'anahu lah, bukan jamak mudzakkar salim. Bukan malah muannats salim namanya. Ya mulhaq namanya. Mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Mulhaq itu dihukumi sama. Ya, dimasukkan ke kategori itu, tapi bukan jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar salim ada syaratnya. Syaratnya jamak mudzakkar salim itu dia ada mufradnya, dia mudzakkar dan dia itu untuk orang yang berakal. Orang yang berakal. Kalau isyruna 20 udah ada mufradnya. Kemudian dia juga enggak jelas jenisnya, laki-laki perempuan kan bilangan ya jenisnya, dan dia juga bukan yang berakal. Maka tidak masuk ke jamak mudzakkar salim. Jadi tidak sembarangan bisa dikategorikan jamak mudzakkar salim, dan tidak sembarangan juga kabeh dimasukkan ke mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, jadi ya mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Jadi disamakan hukumnya, dikategorikan ke dalam jamak mudzakkar salim. Enggak, i'rabnya mulhaq. Ya, jadi kalau misalkan ditanya li'anahu mulhaqun bi jamil mudzakkar salim. Ada tambahannya gitu. Nah, nanti ada kata-kata yang mulhaq kalau kita belajar tambah tingkat lanjutan. Mulhaq bil musanna juga ada gitu. Ini kalau ada bilangan saya lupa. Kaidah dari adat makdud kan? Berarti harus merojaah lagi halaman itu Pak, masalahnya banyak Pak. Halaman 64 ya. Halaman 64. Nah, untuk yang tamyiz yang kita bahas itu yang nomor berapa? Yang tengah. Ya, 11 sampai 99. Yaitu ayakuna mufradan mansuban. Dia itu bentuknya itu isim mufrad dan dia dinasabkan. Lah dinasabkannya sebagai apa? Dinasabkannya sebagai tamyiz. Nah, itu yang misalkan ini kan 64 kan masuk pembahasan tamyiz itu. Nah, itu antum kotai aja yang ditamyiz yang bilangan 11 sampai 99. Karena kalau bilangan 1 dan 2 itu nanti masuknya naat, beda lagi i'rabnya masing-masing. Jadi misalkan sesembahan yang satu, ilahun wahidun. Nah, wahidun kan satu, itu naat, sesembahan yang satu. Itu naat, 1 dan 2 itu naat. Kalau 2 langsung malahan. Kalau 2 langsung masuk ke kalimatnya. Misalkan kitabani, 2 kitab, selesai. Nah, tapi kalau kitabun wahidun, nah itu 1 kitab. Nah, kemudian mulai 3 dari 10 itu susunan mudhaf mudhaf ilaih. Beda lagi kan i'rabnya. Kalau mudhaf mudhaf ilaih itu masuknya majrur yang mudhafun ilaihnya. Contohnya ini 3 anak, salah satu auladin, dan mudhaf ilaihnya itu bentuknya jadi jamak. Bentuknya jadi jamak. Jadi kaidahnya beda. Sampai 10 itu. Sampai 10. Nah, itu apa? Asyarata auladin, 10 anak, misalkan itu 10 anak-anak. Adapun 100 sampai 1000 itu ikut mufrad seperti 1199 mufrad, tapi bukan tamyiz. Mufradnya dia majrur mudhafun ilaih lagi. Contohnya di situ 100 anak, berarti mi'atu waladin. Waladinnya mufrad, tapi dia mudhaf ilaih majrur. 100 anak, mi'atu waladin. Gitu.
Jadi yang tamyiz kita fokusnya ke tamyiz bilangan 11 sampai 99. Kalau yang dicontohkan di halaman yang barusan kita baca, halaman 73 itu 20. Isrina ghanaman. Apa ghanam? Kambing, ya. Nah, itu yang tamyiz yang malfud. Dia terlafadzkan atau bisa dipahami dari lafadz kalimatnya. Gitu. Tapi kalau yang berikutnya yang kedua malhuz. Malhuz itu artinya difahami dari konteks kalimatnya. Nah, dari konteks kalimatnya. Nah, bagaimana konteks kalimatnya? Konteks kalimatnya itu dari sisi nahwu itu sudah lengkap, nah, sudah sempurna, sudah mufidah. Tapi dari sisi makna masih ngambang, masih mubham. Nah, maka dia butuh sesuatu untuk memperjelas. Nah, makanya kalau di buku lain itu berupa zat, minal zawat, berupa zat. Jadi zat dia. Nanti perbedaan tadi seperti yang ditanyakan. Lalu bedanya dengan maf'ul li ajli atau apa hal itu gimana maksudnya? Nah, bedanya kalau maf'ul li ajli itu kan niatan, tujuan kan, sebab melakukan itu apa? Itu li ajli. Tapi kalau ini nanti tamyiz itu tuh zatnya. Contohnya misalkan di sini huwa aktsaru minni malan. Huwa aktsaru minni itu udah lengkap itu. Dia lebih banyak daripada aku. Ya, dia lebih banyak daripada aku. Cuman kan masih ngambang. Lebih banyak opone kan gitu. Nah, maka butuh sesuatu yang memperjelas dia berupa zat. Nah, kalau di Jurumiyah nanti kayak insyaallah itu pakainya zawat, minal zawat. Jadi tamyiz itu sesuatu yang disebutkan untuk memperjelas tapi berupa zat. Nah, maka di sini zatnya apa? Malan, harta. Nah, jadi dia lebih banyak daripada aku, apanya? Hartanya. Ini enggak ada makna tujuan sebagai maf'ul ajli. Juga tidak ada keterangan keadaan itu bukan dalam keadaan itu bukan. Tapi ini zatnya. Jadi di sini huwa aktsaru minni jumlah ismiyah ini. Enggak butuh maf'ul bih. Kan gitu. Ketemu halaman 73 itu yang tamyiz itu, yang malhuz. Kita kan sekarang itu. Huwa aktsaru minni malan. Dia lebih banyak daripada aku hartanya. 73. Ya. Nggih. 73 atas tamyiz itu kan ada yang malfuz, ada yang malhuz. Ini yang malhuz sekarang. Ya. Memang tadi kita soalnya bolak-balik sama murojaah yang halaman 64 masalah ya. 63 64 itu kan tamyiz. Bisa ya dipahami? Jadi tamyiz itu seperti itu kondisinya. Jadi berupa zat. Kalau kita merojaah lagi yang halaman 64, coba halaman 64 yang malhuz itu kan anak aktsaru minka malan. Kemudian hasuna aliyun, Ali bagus. Lah bagus apanya? Butuh zatnya, yaitu apa? Wajhan, wajahnya. Nah, itu zat itu, gitu. Huwa asgharu minni, dia lebih kecil daripada aku. Lebih kecil apanya? Jasadan, jasadnya. Nah, itu minadzawa dari berupa zatnya. Taba Muhammadun nafsan. Muhammad baik apanya? Jiwanya. Nah, itu namanya tamyiz. Memang perlu dimurojaah terus itu. Biar apa? Kadang kemarin belum paham, sekarang berusaha agak paham gitu. Ini pasti nakirah terus ya. Iya, ciri-ciri tamyiz nakirah. Seringnya gitu insyaallah. Berikutnya yang ke-8 sudah bisa dipahami ya. Jadi tahu kan bedanya maf'ul ajlih kemarin sudah, hal juga bagaimana.
Itu kan yang mirip-mirip itu. Nah, sekarang yang 8, al-mustasna. Ini perlu merojaah lagi juga ini adatnya beda-beda, nanti fungsinya juga beda-beda. Al-mustasna, apa artinya mustasna? Salah kalau Anda mengartikan mustasna pengecualian kurang tepat. Nanti di sini nanti akan saya sebutkan beberapa istilah dalam mustasna. Kalau al-mustasna apa artinya? Yang dikecualikan. Nah, kalau pengecualian apa bahasa Arabnya? Masdarnya istisna. Nah, paham? Jadi ada istisna itu namanya pengecualian. Nah, yang mansub itu mustasna. Ini kan bahas mansubat. Yang dikecualikan bukan istisnanya. Jadi yang mansub itu yang dikecualikan, mustasnanya. Nah, terus kalau yang dikecualikan darinya bahasa Arabnya apa? Mustasna minhu. Nanti pengaruh dalam kalimat. Nah, kalimat itu dikatakan tam, lengkap, sempurna ketika ada mustasna minhu. Kalau nggak ada mustasna minhu itu namanya nakis, ya kurang. Gitu. Paham ya? Itu penting pengaruh itu. Kemudian alatnya bahasa Arabnya apa? Adatul istisna. Ada apa saja? Yang utama apa? Ilah. Yang menggantikan ilah bisa apa? Ghairu sama siwa. Ya, ghairu dan siwa. Terus 3 lagi. Khala, ada, hasya. Nah, itu dihafalkan itu ya. Itu musnahnya karena masing-masing itu beda nanti. Ini kita lihat ringkasannya. Perhatikan ringkasannya halaman 73. Kalau mustasna bi ilah, dengan ilah, maka ada 3 keadaan. Nah, keadaan pertama taman mujaban. Nah, masih ingat tam tadi apa? Tam sempurna. Berarti kalimatnya ada mustasna minhunya. Kalimatnya sudah sempurna dan ada mustasna minhu di situ. Nanti ada yang dikecualikan. Kalau nggak ada yang dikecualikan, itu nanti malah dia bukan mustasna. Lah dikecualikan dari mana? Wong yang dikecualikan nggak ada gitu loh. Paham enggak? Nah, ini tam itu ada yang dikecualikan. Jadi ada mustasna minhu. Mujaban apa mana mujab? Ya, kalimat positif. Paham kan kalimat positif? Jadi merojaah pelajaran bahasa Indonesia ini. Saya pergi ke pasar itu positif, ya kan? Saya memukul tembok itu positif. Negatif tinggal dikasih kata peniadaan. Ya tidak. Saya tidak pergi ke pasar, saya tidak lulus, saya tidak memukul, itu namanya negatif. Nah, dalam bahasa Arab kalimat positif namanya mujaban. Jadi ini tam mujab, sempurna dan positif kalimatnya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini mustasna, berarti kan yang dikecualikan, wajib nasab. Wajib nasab. Nah, contohnya di situ najahal auladu. Nah, itu kalimat yang pertama dulu, itu kalimat yang utama. Najahal auladu. Para anak-anak telah lulus. Berarti kan sempurna itu dan positif. Ya kan sudah ada fiil dan fa'il dan ini kalimat mufidah, kalimat sempurna. Dan ada mustasna minhunya yaitu al-auladu nanti dikecualikan. Illa kecuali aliyan, kecuali si Ali. Nah, Ali ini bagian dari al-aulad. Gitu. Nah, maka illa itu ada tulis istisna, aliyan itu mustasna. Dalam keadaan tam mujab wajib mansub. Berarti illa aliyan. Gitu. Karena dia tam mujab. Ini khulasah harusnya murojaah, tapi kayaknya masih wajah-wajah bingung ini. Oh, Insya Allah ya. Susah tapi senang kok ya. Insya Allah ya. Nah, itu pertama tam mujab. Jadi istilah-istilah ini dipahami dulu. Kemudian keadaan yang kedua dia tam sempurna tam.
Nah, ada mustasna minhunya itu komplit kan itu. Cuman manfi, kalimat negatif. Maka kalau kondisi seperti ini boleh. Nah, boleh nasab karena pembahasan kan mustasna. Boleh nasab dulu, pertama nasab sebagai mustasna atau boleh bukan marfu. Kalimatnya bukan marfu, apa? Itba, ngikut. Ya, ngikuti mustasna minhunya. Jadi tergantung i'rab mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya marfu, ya nanti ikut marfu juga. Kalau mustasna minhunya majrur, ya ikut majrur juga. Kalau mustasna minhunya mansub, ya ikut mansub bukan sebagai mustasna mansubnya tapi sebagai itba. Nah, itbanya itu apa? Itbanya itu sebagai badal. Ya, itbanya itu sebagai badal. Contohnya di sini mana jahal auladu. Nah, ma di sini nafiyah, artinya tidak. Nah, mana jaha tidak lulus. Al auladu para anak-anak. Jadi para anak-anak tidak lulus. Illa kecuali aliyan boleh si Ali atau aliyun juga boleh sebagai itba kepada al auladu yang marfu. Paham? Nah, ini seandainya diganti yang majrur, misalkan ma marortu, aku tidak melewati. Bil auladi, nah, aku tidak melewati anak-anak. Nah, illa boleh aliyan mansub mustasna, boleh illa aliyin itba kepada bi al auladi tadi. Itu. Jadi boleh itu karena dia itba. Ngikut aja gitu. Nah, keadaan yang ketiga nakis. Nah, nakis itu bisa dikatakan mesti negatif. Ya, nakis itu ya ndak tam, ya ndak mujab, gitu loh. Kenapa? Mesti bikin kalimatnya contohnya mesti negatif. Contohnya di situ atau itu. Nah, tidaklah aku memberi. Nah, tidaklah aku memberi. Nah, kan belum rampung itu. Tidaklah aku memberi, belum sempurna. Tidaklah aku memberi. Namanya memberi itu ada objeknya. Tidaklah aku memberi. Nah, memberi siapa kan itu. Nah, kemudian ada ilah, ada tulis isna, maka setelahnya ilah aliyan di situ bukan mustasna. Mansub. Tapi mansubnya sebagai maf'ul bih. Iya, maf'ul bih dari a'taitu. Ya. Jadi i'rabnya itu ala hasabi awamilihi, tergantung amilnya. Nah, kalau sama-sama mansub emang bingung nih. Contoh satunya, coba lihat satunya dulu. Ma najaha illa aliyun. Nah, kenapa kok mansub aliyun? Kalimat manajah tidak lulus. Sopo sing tidak lulus gitu loh. Kan nanggung kan, belum sempurna kalimatnya. Ini namanya nakis, enggak tam. Lah, kalau tidak lulus butuh apa? Najaha. Butuh fa'il. Gitu. Makanya aliyun sebagai fa'il. Illa aliyun, illa di situ ada tulis istisna tapi istilahnya nanti mulghah. Bukan, dia istilahnya mulghah namanya. Terabaikan. Jadi tidak berfungsi fungsinya. Jadi gitu. Perlu ditulis, Pak. Ini merajaah mustasna satu pertemuan sendiri. Dari yang mana? Yang tamujab, mafhum? Yang nakis saja Ustaz. Yang nakis ya. Yang tidak sempurna tadi saya pada objeknya atau apa sih? Ya tergantung kalimatnya, Pak. Najaha. Nah,
mana jaha illa. Ini artinya apa? Tidak lulus. Nah, tidak lulus ini kalimat sempurna enggak? Kan belum sempurna kan? Lah, najah kan fiil, perbuatan. Butuh apa? Butuh fa'il kan, butuh subjek. Lah kan ini kan belum ada. Jadi ini kalimat ini minus fa'il. Semua failnya berupa orang atau berupa materi. Tergantung bebas. Karena ketika ini kalimatnya lulus, maka siapa saja boleh jadi fa'il. Ya. Pelajaran namanya tuh. Matematik mau pelajaran boleh nggak tuh? Yang dilulus. Intinya gini dulu Pak, ini kan fi'il. Fi'il kan, fi'il maklum. Butuhnya apa? Kan itu, butuhnya fa'il dulu. Kan nggak mungkin toh tidaklah matematika lulus. Fa'il gitu loh, subjek. Kalau tidak lulus pada pelajaran matematika beda lagi. Jadi ini orangnya, ya ini butuh fa'il. Jadi ini butuh fa'il ini membutuhkan fa'il. Maka di sini aliyun sebagai fa'il. Gitu. Nah, kalau contoh yang pertama tadi atau itu ya. Tidak aku memberi. Nah, artinya apa? Aku tidak memberi. Memberi kepada siapa? Kan di sini kan kepada siapa? Berarti butuh maf'ul bi. Nah, butuh maf'ul bi. Nah, maka di sini ketika ada illa, maka di sini misalkan aliyan juga. Nah, di sini mansubnya bukan mustasna tapi dia maf'ul bi. Bukan mustasna. Kenapa? Nah, di sini ada istilah ilahnya di sini. Nah, ini namanya ilah adatul istisna mulghah. Nah, atau ada alifnya ya, mulghah, ilghah. Mulghah itu artinya apa? Terabaikan atau tidak berfungsi. Jadi bukan mustasna di sini. Nah. Tapi dalam arti ya tetap berfungsi artinya gitu kecuali gitu ya. Ya, dalam bahasa Indonesia ya. Secara nahwu itu i'rabnya bukan. Ya, nggih. Nah, bukan istisna. Karena secara logikanya gini. Pengecualian itu kan harus ada yang dikecualikan darinya dan ada. Kalau ini tidak harus, dan ada yang dikecualikan. Ini. Nah, ini harus ada semua. Ini syarat istisna gitu. Nah, pengecualian ini namanya istisna. Ini istisna. Yang dikecualikan darinya namanya mustasna. Nah, makanya ini. Ya, minhu ya.
Mustasna minhu. Nah, yang dikecualikan ini yang namanya mustasna. Mustasna. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ini ada istisna ya, misalkan terus kemudian ini juga kemudian dan ada apa alat ya, alat pengecualian. Tulisannya pengecualian. Nah, berarti di sini ada alat pengecualian, kan gitu. Nah, pertanyaannya, ada yang dikecualikan nggak di sini? Kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada, maka tidak berfungsi ininya, alat pengecualiannya tidak berfungsi, mulghah maka dia. Gitu. Ini kan juga gitu. Tidak ada yang lulus. Nah, tidak lulus. Yang mau dikecualikan siapa gitu. Kan nggak ada. Nah, maka di sini nggak mungkin ini dikecualikan karena nggak ada yang dikecualikan. Maka justru ini harus melengkapi kalimat di sini yang belum sempurna. Karena kalimatnya nakis, gitu. Paham insyaallah? Tapi kenapa tetap disebut ada istisna? Karena memang ilah kan artinya kecuali gitu tadi, secara bahasa Indonesia terjemahannya kecuali gitu. Istilahnya alat pengecualian aja itu. Tapi tidak berfungsi, tapi dia tidak mengecualikan karena apa? Nggak ada yang dikecualikan kan gitu. Jadi nggak ada kedudukan dia. Iya, tidak ada kedudukan. Khusus yang nakis ya. Iya. Sampun deh, jangan suatu isya masalah murojaah ini. Saya tidak apa-apa, yang penting antum paham itu lebih bermanfaat insyaallah. Murojaah paham insyaallah. Ya. Paham istiqomah saya. Iya, yang penting maju terus ini kan apa muyasar. Nanti misalkan pertama apa kelas berikutnya kita misalkan nanti ambil jurumiyah, misalkan di jurumiyah lebih mudah bahasanya bagi sebagian orang kan beda-beda. Ada yang lebih mudah muyasar, ada yang lebih mudah jurumiyah. Jadi masing-masing orang beda-beda, nangkepnya beda-beda. Kita qadar sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.